Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal SKB Auditor CPNS 2021. Di sini akan ada soal dan pembahasannya. Ikuti ya. Kita mulai saja. Soal pertama. Komponen dari kode etik aparat auditor intern pemerintah Indonesia atau IP meliputi A. Prinsip etika dan kode etik profesi, B. Prinsip etika dan aturan perilaku, C. Kode etik profesi dan aturan perilaku, D. Kode etik profesi dan standar audit. Maka jawabannya B. Prinsip etika dan aturan perilaku. Selanjutnya, sistem dari prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama-sama dan yang merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi adalah A. Kode etik profesi, B. Fungsi profesi, C. Syarat profesi, D. Tujuan profesi. Maka jawabannya A. Kode etik profesi. Standar yang mengatur bahwa auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit adalah A. Standar pelaksanaan audit intern, B. Standar komunikasi audit intern, C. Standar atribut, D. Standar umum. Maka jawabannya B. Standar komunikasi audit intern. Penjelasan singkat tentang standar audit intern pemerintah Indonesia. Standar audit intern pemerintah Indonesia terdiri dari standar atribut dan standar pelaksanaan. Standar atribut itu terbagi lagi atas prinsip-prinsip dasar dan standar umum. Sedangkan standar pelaksanaan itu standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern untuk kegiatan asuransi dan consulting. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, teman-teman dapat melihat dari Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia AAIP 2014. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Tujuan disusunnya standar audit yang wajib dipatuhi oleh segenap anggota profesi auditor adalah A. Membuat para auditor bisa melaksanakan tugasnya dengan cepat, B. Membuat sistem yang dapat diberlakukan dalam suatu kelompok organisasi audit, C. Menjaga perilaku para auditor, D. Menjaga mutu pekerjaan auditor agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Maka jawabannya D. Menjaga mutu pekerjaan auditor agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Penjelasan. Tujuan standar audit adalah untuk 1. Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk mempresentasikan praktik audit yang seharusnya. 2. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah. 3. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern. 4. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP).
5. Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern. 6. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern. 7. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu syarat agar program jaminan kualitas audit dapat terpenuhi adalah: A. Melakukan kegiatan audit tepat waktu sesuai dengan jadwal audit yang ditentukan. B. Mengumpulkan bukti-bukti audit sebanyak-banyaknya. C. Melakukan pekerjaan audit dengan memenuhi standar audit yang berlaku. D. Menyusun laporan hasil audit yang lengkap, tebal, dan rapi. Maka jawabannya adalah C. Melakukan pekerjaan audit dengan memenuhi standar audit yang berlaku. Soal berikutnya. Standar apakah yang menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai audit intern? A. Standar pelaksanaan. B. Standar atribut. C. Standar konsulting. D. Standar komunikasi. Maka jawabannya A. Standar pelaksanaan. Jadi, kalau standar pelaksanaan itu dia bersifat khusus, sedangkan standar atribut dia bersifat umum. Oke, penjelasan selengkapnya. Standar audit terdiri dari dua bagian utama, yaitu standar atribut dan standar pelaksanaan. Standar atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar atribut dibagi menjadi prinsip-prinsip dasar dan standar umum. Standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Standar pelaksanaan dibagi menjadi standar pelaksanaan audit intern dan standar komunikasi audit intern. Lingkup kegiatan yang diatur dalam standar pelaksanaan ini meliputi kegiatan pemberian jaminan kualitas, quality assurance activities, dan pemberian jasa konsultasi. Lanjut ke soal berikutnya. Standar audit intern pemerintah Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu standar pelaksanaan dan standar komunikasi. B. Standar pelaksanaan dan konsulting. C. Standar atribut dan standar pelaksanaan. D. Standar atribut dan konsulting. Maka jawabannya C. Standar atribut dan standar pelaksanaan. Berikut ini termasuk dalam prinsip dasar standar atribut pada sistematika standar audit auditor intern pemerintah Indonesia adalah: A. Penugasan auditor. B. Pelaksanaan audit. C. Objektivitas auditor. D. Kewajiban auditor. Maka jawabannya C. Objektivitas auditor. Penjelasan singkat. Prinsip-prinsip dasar dalam standar audit. Prinsip-prinsip dasar ini
termasuk ke standar atribut, karena tadi kan standar atribut terdiri dari dua, prinsip-prinsip dasar dan standar umum. Prinsip-prinsip dasar yang termasuk dalam prinsip-prinsip dasar itu ada 6 ya. Yang pertama, visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP. Kedua, independensi dan objektivitas. Yang ketiga, independensi APIP. Yang keempat, objektivitas auditor. Yang kelima, gangguan terhadap independensi dan objektivitas. Yang keenam, kepatuhan terhadap kode etik. Soal berikutnya, visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aparat pengawasan intern pemerintah diatur dalam standar A. Standar atribut, B. Standar pelaksanaan audit intern, C. Standar komunikasi audit intern, D. Standar umum. Maka jawabannya A. Standar atribut. Standar atribut tadi ada dua, standar prinsip-prinsip dasar dan standar umum. Jadi visi, misi, tujuan tadi berada di prinsip-prinsip dasar. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Apa saja yang termasuk dalam standar atribut? A. Asuransi dan konsultasi, B. Prinsip dasar dan standar umum, C. Konsultasi dan standar umum, D. Prinsip dasar dan asuransi. Maka jawabannya B. Prinsip dasar dan standar umum. Prinsip perilaku di mana auditor dituntut untuk mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki kewenangan adalah A. Akuntabel, B. Objektif, C. Integritas, D. Kompetensi. Maka jawabannya A. Akuntabel. Penjelasan singkat. Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Kalau saya ingatnya huruf-huruf di depannya IORCAP. I. Integritas, O. Objektivitas, R. Kerahasiaan, K-nya kompetensi, A-nya akuntabel, dan P-nya profesional. IORCAP. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
Itu tadi tentang sikap dan perilaku auditor, prinsip perilaku auditor. Jadi pengalaman saya waktu SKB tahun 2020 itu sikap ini banyak muncul. Jadi seperti SKB rasa TKP. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang integritas, itu integritas, nilai-nilai integritas yang ada di KPK. Yang ada di KPK ada 9 ya. Nilai-nilai integritas itu dipelajari. Kemudian ada integritas tokoh bangsa, itu juga ada masuk kemarin ya waktu SKB 2020. Saya juga ada buat video integritas tokoh bangsa. Oke, kita lanjut saja soal berikutnya. Menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern merupakan tugas auditor dalam memenuhi A. Kode etik, B. Profesi auditor, C. Standar audit IP, D. Kode etik IP. Maka jawabannya C. Standar audit IP. Soal selanjutnya, teknik audit dengan cara menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti adalah A. Analisis, B. Observasi, C. Verifikasi, D. Cek. Maka jawabannya D. Cek. Penjelasan singkat tentang teknik audit. Teknik-teknik audit yang umum digunakan ada sekitar 18 ya. Ada analisis, observasi, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, uji tes, voting, cross-voting, vouching, tracing, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, pembandingan, inventarisasi, inspeksi. Penjelasan masing-masing bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Baca, cari aja kata kuncinya yang mana. Karena kalau misalnya antara cek dengan verifikasi kan hampir sama. Kalau verifikasi pengujian secara rinci dan teliti. Kalau cek menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Nah, tapi kalau di verifikasi ada kata kuncinya kesahihan. Verifikasi, kesahihan. Kalau cek cukup dengan teliti. Oke, begitu dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Dampak dari peran auditor internal sebagai katalis berkaitan dengan jaminan kualitas bersifat A. Jangka waktu singkat, B. Jangka pendek, C. Jangka menengah, D. Jangka panjang. Maka jawabannya ya, jangka panjang. Penjelasan singkat tentang perubahan paradigma APIP. Jadi ada watchdog, konsultan, dan katalis. Jadi kalau watchdog itu audit kepatuhan, konsultan audit operasional, katalis assurance. Fokus kalau watchdog adanya variasi, penyimpangan, kesalahan atau kecurangan.
Kalau konsultan, karena dia operasional, penggunaan sumber daya. Kalau katalis, nilai atau value. Impact-nya, kalau watchdog, jangka pendek. Konsultan, jangka menengah. Katalis, jangka panjang. Ya. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Salah satu tujuan standar auditor intern pemerintah Indonesia adalah A. Mengingatkan auditor untuk bekerja tepat waktu. B. Menuntut perilaku auditor harus sesuai dengan kode etik IP. C. Mengatur perilaku auditor dalam melaksanakan tugas audit. D. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern. Maka jawabannya D. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern. Soal selanjutnya. Laporan harus adil dan berimbang untuk menyajikan penilaian seluruh fakta kejadian yang relevan. Hal tersebut memenuhi syarat laporan yang baik, yaitu A. Jelas, B. Objektif, C. Akurat, D. Lengkap. Maka jawabannya B. Objektif. Penjelasan singkat tentang laporan hasil penugasan. Laporan hasil penugasan harus memenuhi syarat kualitas komunikasi yang baik, yaitu akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Akurat artinya laporan yang dihasilkan harus sesuai dengan fakta yang terjadi dan bebas dari kesalahan. Objektif, laporan harus adil dan berimbang. Jelas, laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Ringkas, laporan seharusnya berisi poin-poin penting. Hindari bahasa bertele-tele. Konstruktif, laporan hasil penugasan hendaknya bermanfaat bagi auditi serta membawa ke arah perbaikan. Lengkap, laporan berisi seluruh informasi penting dan sesuai yang mendukung rekomendasi dan kesimpulan. Tepat waktu, agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan harus tepat waktu. Karena laporan yang terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil audit. Pertanyaan selanjutnya, jika probabilitas risiko inherent tinggi, maka pengendalian yang diterapkan yang bersifat A. Mitigatif, B. Preventif, C. Detektif, D. Korektif. Maka jawabannya B. Preventif. Preventif sebagai kegiatan pengendalian untuk mengurangi probabilitas. Sedang mitigasi sebagai kegiatan pengendalian yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari suatu kerugian yang mungkin terjadi. Oke, kalau preventif seperti misalnya tentang kebakaran. Perusahaan A misalnya melarang menggunakan bahan-bahan atau alat-alat yang mudah terbakar, itu preventif. Kalau misalnya yang mitigasi, katanya kan pengendalian dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari suatu kerugian yang mungkin terjadi. Misalnya menyediakan alat pemadam kebakaran, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pekerjaan audit tidak lagi diarahkan untuk menemukan kesalahan penetapan risiko atau kelemahan pengendalian pada saat kondisi
A. Risk aware, B. Risk naive, C. Risk define, D. Risk manage. Maka jawabannya D. Risk manage. Penjelasan singkat, tingkatan risk maturity dan langkah yang akan diambil auditor internal. Tingkatan risk maturity ada risk naive, risk aware, risk define, risk manage, risk enable. Karakteristik kuncinya ada, bisa dibaca teman-teman. Pendekatan internal audit yang dilakukan auditor juga ada. Jadi kalau misalnya dia kondisi risk naif dan aware, auditor membantu auditi, membantu organisasi membangun manajemen risiko. Sama dia ya, posisi risk naif sama aware. Dan auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Kalau risk define, tinggal penyempurnaan manajemen risiko. Risk manage, dia nggak menyempurnakan manajemen risiko lagi, sudah tidak lagi. Penekanan audit pada proses manajemen risiko, perhatian khusus diberikan untuk memverifikasi pemantauan risiko utama. Jadi memverifikasi pemantauan risiko utama itu kata kunci dari risk manage. Kalau risk enable, memverifikasi pemantauan risiko utama, sama-sama ya. Berarti yang di tengah itu risk define. Risk define itu memfasilitasi penyempurnaan manajemen risiko. Sedangkan risk naive aware, dia memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Masih membantu untuk membangun manajemen risikonya. Kalau define dia menyempurnakan. Kalau dari manage enable, dia memverifikasi pemantauan risiko utama. Oke. Sekian dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok. Tetap semangat. Semoga tahun ini teman-teman mendapatkan NIP, nomor induk pegawai. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.